Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Para hadirin jemaah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, saya bisa kesini lagi. Alhamdulillah. Sudah beberapa kali ini berarti? Dua. Tiga. Dua. Ini yang ketiga kali. 3 kali sebelum corona juga pernah. Masya Allah. Mungkin saya perkenalkan diri lagi. Saya Lutfi Abdul Jabbar, tinggal di Bogor. Ya. Tinggal di Bogor. Apalagi kira-kira kalau perkenalan cukup ya? Oh mungkin ini karena kita ingin belajar agama. Ustaz belajar di mana? Saya dulu belajar bahasa Arab di Depok 3 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun bisa belajar bahasa Arab. Saya pergi belajar ke Makassar 1 tahun di Makassar belajar ilmu hadis. Saya pergi ke Yaman. Di Yaman saya tahun 2004 sampai 2011. Yaman perang saya pulang. Jadi semenjak 2011 saya berdakwah di Bogor dan Jakarta sekitarnya. Ya, itu tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu Lutfi Abdul Jabbar. Saya duduk di sini, masya Allah. Ibu-ibunya pakai meja, pakai buku, masya Allah. Berarti nggak ada ngantuk ya Bu? Biasanya kalau di masjid itu udah ada AC, duduknya di bawah, pakai karpet, nyender. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang pelebur dosa. Tapi tadi satu ada kabar gembira. Barusan dikabarkan kabar gembira atau kabar sedih sebenarnya? Hah? Duka. Orang meninggal di Madinah duka atau bahagia? Bahagia. Di Mekah. Di Mekah ya, masya Allah. Habis umroh dia meninggal, itu rizki. Belum tentu orang yang tiap bulan ke Mekah meninggal di Mekah. Walaupun dia jadi tour leader, pembimbing, tiap bulan dia ke Mekah, bisa jadi meninggal tetap di kampungnya. Ini orang yang pergi jarang-jarang, sekali pergi ke Mekah, Allah meninggalkan di Mekah. Satu aja keutamaan. Yang nyolatin berapa? Imam Sudais saja bingung kalau suruh ngitung berapa makmum, nggak bisa. Ini salah satu bab pelebur dosa. Kalau ada 40 orang yang bertauhid yang menyolatkan, maka Allah akan ampuni dan berikan syafaat di yaumil qiyamah. 40 orang nanti. Bagaimana kalau yang nyolatin 40.000 orang? Jadi itu berita duka atau berita bahagia? Hidup tuh begitu. Dari satu sisi kita lihat duka, dari sisi lain Allah takdirkan kebaikan. Tinggal kita lihat dari sisi mana hidup kita. Maka itu dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada satu perbuatan yang Allah taruh dudi. Taruh dudi itu bimbang, bingung.
melakukan atau tidak, sebagaimana aku ingin mencabut nyawa dari hamba-hambaku. Bingung nih, kalau nggak dicabut nanti semakin hari semakin tua. Kalau dicabut, baik untuk dia dekat dengan Allah, keluarganya sedih. Bingung tidak? Tapi Allah ada keputusan yang terbaik, diambil oleh Allah supaya didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diberhentikan dosanya, terus dicatat pahalanya. Kebaikan tidak? Hari ini kita berbicara tentang pelebur dosa. Saya mau tanya dulu sebelum kita bicara pelebur dosa. Mana yang Allah cintai? Orang pendosa atau orang yang tidak pernah dosa? Pendosa yang taubat ya. Orang pendosa yang taubat. Kalau pendosa berhenti begitu aja Allah nggak suka. Tapi pendosa yang bertobat Allah cintai. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih Allah cintai? Pendosa yang bertobat atau orang yang nggak pernah dosa sama sekali? Pendosa yang bertobat. Pendosa yang pernah taubat. Gak ada satu dalil pun di Quran atau hadis yang mengatakan Allah mencintai orang yang gak pernah berdosa. Gak ada. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Laulam tudnibu la dhaharallahu bikum." Kalau seandainya kalian tidak pernah dosa, Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan ganti dengan satu kaum yang berdosa. Tsumma yastaghfirullah, kemudian kaum yang berdosa ini mohon ampun kepada Allah, faghfarallah, Allah ampuni dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu pasti berdosa. Kullu bani adam khata wa khairu khata'u tawwabun. Kata Rasulullah SAW, semua manusia itu berdosa dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang taubat. Maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bahkan orang yang berdosa dan dia bertaubat itu sebab Allah mencintai dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang tawwab, banyak-banyak taubat. Tawab itu bukan sekali taubat. Tawab itu berarti terus-menerus taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak taubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ada yang mengartikan mutatahhir berarti orang yang jaga wudunya selalu bersuci. Maka dari itu, kalau kita sadari kita itu punya dosa. Kullukum tukhti'un bil-laili wan-nahar. Dalam hadis yang lain dikatakan, setiap kalian itu akan berbuat salah siang dan malam. Dalam hadis qudsi, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kepada kalian. Jadi namanya manusia itu pasti berdosa. Kalau ada manusia yang merasa tidak berdosa, itu awal dari dosa. Kenapa dia berdosa? Ustaz, saya ada dosa, Ustaz. Malam sholat malam, habis itu tidur, habis itu sholat subuh, habis itu sholat duha, habis itu pengajian, habis itu istirahat, pulang lagi, saya nggak ada dosa, Ustaz. Ketika kau merasa dirimu tak ada dosa, itulah awal dosa bagi dirimu. Karena merasa suci. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kau anggap suci diri. Innallaha a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Maka dari itu, seorang mukmin pasti ada bagian zina. Rasulullah mengatakan kullu bani adam nasibu minaz zina la mudriku lahu la mahal. Kata Rasulullah SAW,
Semua Bani Adam akan ketemu bagian dari perzinahan. Dia akan dapat perzinahan itu dan tidak akan mungkin bisa hilang atau bisa menghindar dari perzinahan itu. Wal ainani zinahu bin nazar. Dua mata zina dengan mata dengan apa? Melihat. Wal ainani zina bin nazar. Dua mata dengan melihat. Wal udunani zina bin mendengar. Dua telinga zinanya dengan mendengar. Mulut zinanya dengan berbicara. Tangan berzina dengan berbuat, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan berangan-angan kejelekan. Wa yusaddiqu dzalika aw yukadzibu al-farju. Yang membenarkan dan mendustakan itu semua adalah al-farj, kemaluan. Jadi kita pasti ada bagian dari zina. Tapi zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan itu tergantung. Yang paling tingginya perzinahan, maaf, itu adalah kemaluan. Maka dikatakan fayusadiqu dzalika wa yakdzab, yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Coba kita hitung saja. Mau dihitung dari mulut dulu atau dari mata dulu? Hah? Mata dulu. Oke. Dari mata dulu. Boleh nggak perempuan lihat laki-laki yang terbuka auratnya? Nggak boleh. Boleh nggak perempuan melihat film-film yang di situ bukan suami istri tapi berlagak suami istri sambil peluk-pelukan? Tidak boleh. Hah? Iya nggak boleh nonton. Ya berarti nonton kayak contoh apa ini? Aduh saya lupa lagi tuh. Sinetron yang kemarin rame, ibu-ibu kalau nonton sampai nangis. Sinetron apa ya? Hah? Itu padahal bukan suami istri. Tapi kalau dia cinta-cintaan ibu-ibu, wah Masya Allah, sampai berkaca-kaca nonton. Zina bukan itu? Dosa bukan? Enak nggak? Makanya jangan bilang saya nggak berdosa. Selama nongkrong depan TV mungkin ada dosa. Hah? Cuman masalahnya kita nganggap sepele, kan itu kecil, Ustaz. Hah? Hiburan daripada suntuk, Ustaz. Ingat, gunung itu terbuat dari kerikil. Kerikil terus berkumpul akhirnya jadi gunung. Maka Rasulullah mengatakan la tahkirana minal muhkirat wa iyyakum muhakkiratid dzunub, kata Rasulullah. Hati-hati kalian dari dosa-dosa kecil. Sesungguhnya seseorang akan hancur ketika dosa kecil itu berkumpul menjadi besar. Itu kalau itu sorenya atau itu paginya. Nontonnya begitu, cinta-cintaan. Sorenya nontonnya gosip. Gosip tadi bukan lagi mata aja nih, telinga udah dosa. Yang digosipin siapa? Digosipin yang gak ada hubungan sama kita, artis. Bahkan kalau gak digosipin, gak tahu beritanya, nyari. Gimana sih dia sekarang? Sekarang saya mau tanya, apa boleh, ada dalil gak boleh gosipin artis? Apakah yang gak boleh digosipin itu cuma orang soleh? Enggak, semua gak boleh digosipin. Dosa gosip kayak apa? Anta kula lahma akhihi maitan fakaritu. Allah umpamakan seperti apa? Kalian makan bangkai saudara kalian, tentu kalian benci. Makan bangkai apa hukumnya? Haram. Apalagi bangkai manusia. Kenapa Allah umpamakan gosipin orang seperti makan bangkai? Bangkainya bukan bangkai hewan, bangkai manusia, kanibal. Kata para ulama, itu termasuk dosa besar. Itu telinga, itu mata, sekarang lisan. Kita hitung satu, ini kita hitung baru sedikit gitu ya. Mata baru sedikit, telinga baru sedikit. Lisan, kira-kira lisan paling banyak dosanya apa? Gibah, oke. Ada lagi?
Hah? Rasulullah ditanya, "Ay syai'in akthar yadkhilun nas an-nar?" Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Kata Rasul, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Jadi paling banyak memasuki manusia ke neraka mulut sama kemaluan. Mulut bisa jadi kata Rasulullah, antulki bi kalimatin la yulqa biha balan. Bisa jadi dia ngomong satu ucapan yang dia enggak merasa, diucapin aja. Padahal dengan ucapan itu yahwi finnar, dia dicampakkan ke neraka 70 tahun. Dia ngomong. Contohnya apa ya? Dia enggak sadar ngomong padahal ngomongannya itu salah. Sekarang ke apa? Kesenggol apa? Kalau lagi jalan itu kakinya nyangkut namanya apa? Kesandung. Allah Akbar. Kesandung aja lupa. Kesandung, dia langsung bilang. Nah, biasanya kesandung apa yang keluar, Bu? Hah? Tergantung hati. Kalau hatinya kotor, yang keluar kotor. Kalau hatinya ngeres, yang keluar ngeres sudah. Dosa. Ada lagi yang keluar begitu kesandung, ya Rasulullah. Minta tolong sama siapa dia? Ya Rasulullah. Minta tolong kepada siapa? Rasul. Rasul udah mati, boleh nggak minta tolong kepada Rasul? Tidak. Boleh. Ustaz nggak sadar saya. Itu kata Rasulullah, bisa jadi kau ucapan yang kau nggak sadar, padahal ucapan itu dosa. Boleh nggak minta tolong sama Rasulullah itu? Kalau dia sudah mati? Tidak boleh. Nggak boleh. Karena dia nggak bisa menolong kita. Kalau di daerah Arab bukan lagi ke Rasulullah, ya Fatimah, ya Ali, ya Husain. Dia minta tolong sama mayit-mayit amwat, ya Abdul Qadir Jailani. Nggak boleh. Kita minta tolong kepada siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami minta tolong dan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Hanya kepada siapa? Allah. Kalau keceplosan minta tolongnya bukan kepada Allah, salah secara lisan, mudah-mudahan diampuni. Kalau sengaja minta tolong kepada selain Allah, salah. Bismillah dengan nama Allah, itu bagus. Kesandung baca bismillah itu sunnah. Jadi kalau sunnahnya kita kesandung, bacanya apa? Bismillah. Motor lagi naik jalan kejeblos, bismillah. Onta lagi jalan kejeblos atau kakinya kesandung, bismillah. Sunnah. Dengan nama Allah. Perhatikan nih. Loh kenapa Ustaz? Jadi di luar topik sedikit, bisa bismillah sedikit. Agar kita sering mengucapin bismillah. Apa arti bismillah? Dengan nama Allah. Kenapa dengan nama Allah? Kita kan bilang bismillah, lagi jatuh bismillah, dengan nama Allah. Ya kenapa dengan nama Allah? Hah? Maka itu kata para ulama, ba di sini artinya dengan nama Allah saya meminta tolong. Jadi jangan diartikan bismillah itu hanya dengan nama Allah, bukan. Seperti ini, karena kalimat dengan, saya ingin menegaskan di sini supaya kita baca bismillah paham. Karena kalimat dengan itu diartikan adalah meminta tolong. Contoh, saya memotong kain dengan gunting. Berarti dengan pertolongan? Pertolongan gunting kan? Iya enggak? Saya memotong cabai dengan pisau. Berarti perantara pertolongan pisau. Saya jatuh dengan nama Allah. Minta tolong di situ. Saya minta tolong dengan nama Allah. Maka itu semua perbuatan dan kegiatan kenapa bismillah? Karena di dalam bismillah ada permohonan minta tolong. Angkat barang, apa yang kita bilang? Bismillah. Ada yang berat, bismillah. Makan, bismillah. Kenapa makan bismillah? Karena semua butuh minta tolong kepada Allah. Sampai mana kita tadi? Kembali nih poin kita. Kita pasti berdosa.
berdosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Ada lagi nggak dosa mulut yang lain, Bu? Hah? Caci maki. Kalau dicaci maki orang lain nih, orang jauh kita caci maki, tetangga kita, atau kita lagi mau naik motor diserempet orang kita caci maki, benar apa salah? Bagaimana lagi kalau dicaci maki suami? Dimarahin suami. Apalagi sekarang suaminya mungkin udah lebih banyak diam, udah lebih lemah. Durhaka tidak? Durhaka. Gibahin orang dosa tidak? Gimana lagi kalau digibahin suami? Dosa nggak? Dosa. Jadi kalau kita hitung-hitung kita banyak dosa atau enggak? Nah, maka itu pembahasan kita hari ini. Ustaz, kalau kita banyak dosa terus begini, hidup saya malah bingung. Ustaz, kemana-mana saya dosa antaranya. Melihat dosa, mendengar dosa, ngomong dosa. Jadi gimana Ustaz? Jangan putus asa. Tadi kita bilang, mana yang lebih Allah cintai? Orang yang berdosa bertobat atau orang yang gak pernah dosa? Kita sekarang banyak dosa tidak? Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Dari itu nanti kita bahas nih, apa sih amalan-amalan yang amalan itu menggugurkan dosa. Memang penyebab dosa banyak. Dari mata, dari telinga, dari mulut, dari tangan, dari perbuatan, banyak. Dari hati, banyak. Tapi ternyata sebab-sebab ampunan Allah pun banyak untuk kita. Maka itu jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Bahkan bisa jadi kita itu jangan bangga bawa sholat malam yang banyak. Jangan bangga bawa sedekah. Jangan bangga bawa pernah haji dan umroh. Bisa jadi itu semua adalah ringan di sisi Allah. Tapi bawalah satu, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang pendosa. Kalau bukan karena ampunan dan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, maka aku menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini siapa yang ngomong nih? Allah. Mewakili omongan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam enggak bangga dengan amal. Nabi Adam enggak bangga dengan ketaatannya. Dia cuma mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami ini penuh kekurangan ya Allah. Kami ini penuh dengan kemalasan ya Allah. Fa in lam taghfir lana, kalau bukan Kau yang ampuni kami, wa tarhamna, kalau bukan Kau yang merahmati dan kasih sayang kami, lanakunanna minal khasirin. Kami pasti jadi orang yang rugi. Jadi ini modal kita nih, satu, ketemu Allah. Akui bahwasannya kita penuh kekurangan. Ya Allah, kekuranganku ini jadikanlah sebab Engkau memaafkan dan mengampuni aku. Ada dua orang kita contohkan. Yang satu ibadahnya getol, sholatnya rajin, baca Qur'annya kuat, sedekahnya banyak, tapi dalam hatinya mengatakan, saya adalah orang yang wajib masuk surga. Wajib, karena sholat malam, siang puasa, baca Quran, sedekah, ngajarin orang ngaji, saya wajib masuk surga. Yang satu lagi, sholat malam kadang bolong, kadang sholat. Sedekah, tunggu lihat dulu kelincingan yang bunyi. Kalau nggak ada yang bunyi, nggak disedekahin. Tapi dia merasa, ya Allah, aku ini banyak dosa, aku ini pemalas, aku ini banyak kekurangan. Di antara dua ini mana yang lebih mulia? Hah? Nabi Adam dimuliakan oleh Allah gara-gara dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Iblis dihinakan oleh Allah karena dia merasa mulia, merasa suci. Maka bisa jadi kalau begitu Allah takdirkan kita berdosa supaya Allah hukum kita kah, atau supaya kita merendah di hadapan Allah? Supaya kita bertobat dan merendah di depan Allah. Jadi jangan pernah putus
asa. Karena sebagian orang kalau udah ngaji, Ustaz saya nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Kalau udah ngaji saya takut ngapa-ngapain, Ustaz. Lebih baik saya nggak usah ngaji lagi. Kamu ngajinya kurang selesai. Ustaz baru ngomong 15 menit, kamu udah tidur. Yang 15 menit lagi 45 menit nggak kedengeran. Sehingga yang dengar cuma takutnya. Allah itu pemaaf, Allah memberikan rahmat, Allah pengasih, Allah penyayang. Memang banyak faktor dosa kita, tapi banyak juga faktor penggugur dosa. Salah satunya kita masuk dulu. Salah satu penggugur dosa, kalau ada orang makan nasi, makan apa aja, yang nikmat-nikmat dia makan. Habis makan dia baca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji bagi Allah yang telah kasih aku makan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwati, tanpa kekuatan dan daya upayaku. Kata Rasulullah, barang siapa yang makan dan setelah makan baca doa ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kapan kita makan sehari berapa kali? 4, 5, berapa kali makan sehari? 3. Setiap habis doa, habis makan baca doa ini, tergugurkan dosa. Udah dapat makan enak, dapat juga nikmat, dapat juga digugurkan dosa. Sama seperti baca doa pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini. Itu juga menyebabkan penggugur dosa. Jadi kalau kita makan, kita minum, jangan lupa baca doa. Itu amalan yang terdekat, itu ringan. Di depan mata kita sering kita lakukan. Kalau kita baca doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadan wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwati, maka kata Rasulullah SAW, ini hadis dari Anas bin Malik, ya, kata Rasulullah SAW, man akala ta'ama, barang siapa yang memakan makanan. Nah, ini makan makanan nggak mesti makan besar, makan kecil, cemilan juga sama. Lalu dia berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man labisa thawban qala alhamdulillahi kasani hada wa razaqni min ghairi haulin minni wala quwwati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama. Yang pakai baju pun begitu. Alhamdulillah, kalau bedanya gini. Ya, kalau makan gini. Alhamdulillahilladzi at'amani hada, itu untuk makan. Kalau untuk pakai baju, Alhamdulillahilladzi kasani hada. Saya panjangkan lagi doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Sampai sini doanya. Kalau dia baca doa ini habis makan, Allah akan ampuni dosa. Kalau pakai pakaian, hampir sama, hampir mirip doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin minni wala quwwati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kesempatan digugurkan dosa dengan banyak makan. Kalau banyak makan plus habis makan baca doa, dapat nikmat plus digugurkan dosa. Kalau dibilang lagi, kalau kita gimana? Apakah banyak kesempatan dosa atau banyak kesempatan ampunan? Kesempatan ampunan juga banyak. Yang lain ya.
tentang penggugur dosa. Ini juga ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghafara lahumma min qabli an yatafarraqa. Masya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tidaklah dua muslim bertemu lalu saling bersalaman keduanya, kecuali Allah akan ampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Ketemu teman, salaman, assalamualaikum, apa kabar, sehat, baik. Begitu doang, salamannya aja menggugurkan dosa. Maka kalau kita ketemu teman-teman majelis, salaman, assalamualaikum, salam tangan, tasawuf itu salaman, itu menggugurkan dosa. Di dalam hadis yang lain, ya, jadi menunjukkan hadis ini apa? Kesempatan kita banyak. Ketemu orang, bukankah menjadi kebiasaan kita selama ini kalau ketemu orang salaman? Iya. Tapi ditambah di dalam hati, jangan sekedar menjadi kebiasaan, ditambah di dalam hati, saya salaman supaya Allah gugurkan dosa saya. Jadi kalau orang udah punya pikiran kayak begitu, nggak nunggu orang duluan yang salah tangannya maju, dia duluan tangannya maju. Kenapa tangan dia maju? Karena dia pengen cepat-cepat diampuni oleh Allah. Kalau seandainya dia udah maju tangannya tapi yang lain tidak mau maju tangannya, tetap kita dianggap sebagai orang yang mengamalkan karena kita sudah berniat dan berusaha. Maka orang mukmin dia akan melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Karena Allah. Ya. Di dalam hadis ada hadis-hadis yang lain yang berkenaan tentang amalan yang akan memasukkan seorang ke dalam surga, atau amalan yang akan menghapus seseorang dari dosa. Tadi beberapa amalan kita bilang? Berapa amalan kita bilang tadi? 3. Satu apa? Berdoa setelah makan. Yang kedua, pakai pakaian. Bersalaman. Hah? Salaman. Yang ketiga, baru salaman. Itu udah ketiga. Yang keempat, hadis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqil yatamisuna ahli dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berputar-putar mencari orang-orang yang berkumpul dalam majelis zikir. Termasuk diantaranya majelis ilmu. Majelis zikir itu artinya majelis ilmu, karena di dalamnya ada zikir, ada menyebutkan nama Allah. Majelis zikir. Kalau malaikat tadi mendapatkan satu kaum yang sedang mengingat Allah, sekarang kita di sini, kita mengingat Allah nggak? Ingat, karena pembahasan kita bagaimana supaya Allah ampuni kita, ampuni dosa. Berarti kita sedang mengingat Allah. Maka ada malaikat yang muter, yang cari majelis yang di sana majelis ingat sama Allah. Lalu malaikat tadi mampir. Kalau dia dapatin, begitu dia mampir, dia dapat, dia panggil teman-temannya, halumma ila hajatikum. Kata malaikat, kemari. Ini kalian ada yang kalian cari, majelis yang ingat Allah. Maka kumpul para malaikat mendengarkan di majelis itu apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka pelajari. Selesai majelisnya bubar, maka malaikat pun berangkat dan pergi terbang lagi sampai dia bertemu dengan Allah. Maka ketika malaikat yang setelah majelis zikir ini bertemu dengan Allah, fayas'aluhum rabbuhum, Allah tanya sama mereka, sama malaikat ini,
Sementara Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Tapi Allah tanya pada malaikat, ma yaqulu ibadi. Kamu lihat mereka di majelis-majelis itu, apa yang mereka ucapkan? Maka malaikat mengatakan, yaqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, aku mendapati mereka di dalam majlisnya mensucikan dirimu, memuliakanmu, memujimu, mengagungkanmu ya Allah. Allah tanya lagi sama malaikat tadi, apakah mereka memujiku, menyanjungku, mengagungkanku? Apakah mereka pernah melihat aku? Maka kata malaikat, la wallahi ma ra'auka. Maka katanya, demi Allah ya Allah, mereka itu belum pernah melihatmu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat aku? Maka malaikat menjawab, kalau seandainya mereka pernah melihat kamu, tentu mereka lebih dahsyat lagi ibadahnya ya Allah, dan lebih dahsyat lagi memuji dan mengagungkanmu. Maka Allah berkata, apa yang mereka minta dalam majelis itu? Maka malaikat mengatakan, yang mereka minta cuma surga ya Allah. Lalu Allah berkata lagi, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, ya Allah, mereka belum pernah melihat surga. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi Allah ya Rabb, mereka belum pernah melihat surga. Maka Allah berkata lagi, fa kaifa law annaha ra'auha. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Maka kata malaikat, kalau seandainya mereka melihat surga, kanu asyaddu alaihi khirsan, tentu mereka lebih semangat lagi untuk mendapatkan surga. Wa asaddu laha talaban wa a'dhamu fiha rahbah. Mereka pasti punya keinginan yang kuat untuk masuk ke dalam surga. Lalu Allah tanya, dari apa mereka minta perlindungan? Apa yang mereka takuti, kata Allah. Maka malaikat menjawab, ya Allah, mereka itu di majelis itu yang mereka takuti neraka ya Allah. Allah tanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, mereka belum pernah melihat neraka ya Allah. Allah tanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Kata malaikat, ya Allah, kalau seandainya mereka melihat neraka, tentu mereka sangat lari dan takut dari neraka. Maka Allah berkata, ushidukum, wahai malaikat, aku bersaksi di hadapan kalian, anni qad ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka yang hadir pada majlis itu. Jadi majlis zikir, kalau majlisnya ingat Allah, mencari surga, takut dari neraka, itu di majlisnya sebab Allah ampuni dosa. Jadi majlis ilmu, majlis zikir yang kita duduk sekarang ini, walaupun kita sambil duduk dengerin, ini sebab Allah ampuni dosa kita. Apalagi Allah tahu, begitu mau pergi, mungkin jalan kita susah, mungkin kita dalam keadaan sulit, tapi tetap berangkat juga. Kenapa kamu berangkat? Saya mau dapat pahala dari Allah. Allah bersaksi depan malaikat, ampuni dia, aku mengampuni mereka. Jadi kalau kita hadir majelis ilmu, mencari ilmu agama, dengerin hadis, dengerin ayat-ayat yang mengagungkan Allah, itu sebab Allah ampuni dosa kita. Gampang tidak? Gampang. Tinggal duduk, dengar, pulang, ya enggak? Gampang. Allah ampuni dosa. Tapi kalau mereka yang enggak pernah hadir majelis ilmu, majelis taklim gak pernah, majelis zikir gak pernah, yang ada cuma majelis depan TV. Habis waktu, dosa nambah, belum tentu diampuni dosa. Ini keutamaan bagi kita yang hadir majelis ilmu, majelis zikir. Apalagi hadis-hadis yang lain yang Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Langkahnya mengangkat derajat, langkah yang lain menggugurkan dosa, sampai dia duduk dan dia dengar pengagungan kepada Allah, mengangkat derajat dan menggugurkan dosanya. Ini
untuk penggugur dosa. Maka dari itu, di dalam hadis ini tidak disebutkan orang yang hadir majelis ilmu yang akan digugurkan dosanya kalau hafal hadisnya. Enggak kan? Tidak. Siapa aja yang hadir lalu dia mengagungkan Allah di sana, dia memuliakan Allah, mentasbih, mengagungkan itu gak selamanya dengan lisan, bisa dengan hati. Bisa dengan hati dia mengagungkan Allah, maka Allah akan menjadikan malaikat saksi, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang keberapa? Yang keempat. Maka jangan pernah bosan datang ke majelis ilmu. Ustaz, anak kalau ustaz yang ngajar nggak paham, udah duduk aja, Allah ampuni dosa. Iya, Ustaz, anak kalau ustaz yang ngajar, anak ngantuk, udah duduk aja sambil ngantuk-ngantuk, Allah ampuni dosa. Tapi kalau diajar, paham, doanya ditulis, diamalkan, bukan aja diampuni dosanya, tapi akan mendapatkan amal soleh, lebih afdal. Lebih afdal. Ya, di antara juga orang yang akan digugurkan dosanya, ya, adalah orang yang memulai duluan mengucapkan salam. Jangan lewat sama orang, tunggu dulu, bentar, siapa yang salam? Kalau dia salam saya jawab, kalau dia nggak salam saya nggak jawab, belakang nggak lihat. Bukan. Siapa yang paling duluan salam, dia yang paling dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, la yahillu li muslim an yahjura musliman fawqa thalatha layali fa innahu manakiban minal haqq ma dama ala sarihima wa ulahuma yakunu sadaqa bil faid kafaran lahu wa in salima falam yaqbal warad ala salam waradat ala malaikat waradat akhir syaitan fa inna mata ala sarabihima lam yadkhul jannah jami'an abada. Ini hadis yang lain, atau hadis tidak halal bagi orang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Dalam riwayat, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, kemudian keduanya bertemu. Wa yasuddu hada wa yasuddu hada. Yang ini menghalangi jalan yang lain. Wa khairuhum alladhi yabda' bis salam. Orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memulai dahulu dengan salam. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, annahu sami'a minhu thalatha marrat. Dia mendengar Rasul bersabda itu adalah 3 kali. Ya, dalam hadis ini disebutkan orang yang terbaik di antara mereka orang yang memulai salam. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, ala adullukum la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, kata Rasulullah. Tidakkah kalian masuk surga sampai kalian beriman? Tidakkah kalian beriman sampai kalian saling mencintai? Maukah kalian kutunjukkan dengan sebuah amalan, jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, apa itu amalannya? Rasul mengatakan, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Ini hadis keutamaan bagi mereka yang mendahulukan mengucapkan salam. Assalamu alaikum, artinya itu adalah Allah menjagamu. Karena assalam itu nama Allah. Keselamatan, kesejahteraan Allah menjaga dirimu. Dijawab sama dia, waalaikumsalam. Maka itu para ulama dahulu, sebagian ulama dia sengaja mengucapkan salam karena dia menginginkan balasan dari orang lain. Sampai suatu riwayat dikatakan Umar bin Khattab bersama sahabatnya berjalan bareng. Ketika jalan bareng, di depan mereka ada pohon, terpisah mereka dengan pohon. Begitu mereka bersatu lagi, mereka mengucapkan salam lagi. Kenapa? Apa yang mereka inginkan? Karena makna dari salam, assalamualaikum, semoga Allah memberikan kau keselamatan dan kesejahteraan. Assalam itu sejahtera, selamat, sehat, itu assalam. Maka mereka kadang-kadang tetap mengucapkan. Bahkan suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia sengaja keluar rumahnya
keluar rumah, pergi ke pasar, nggak beli apa-apa. Untuk apa dia pergi ke pasar? Untuk ketemu orang-orang yang dia kenal dan dia cuma ingin mengucapkan salam supaya orang itu menjawab salam dia. Dia dapat doa dari orang lain. Assalamualaikum. Maka orang yang afdol, orang yang paling utama, yang orang akan digugurkan dosa-dosanya juga diantaranya adalah orang yang banyak menyebarkan salam. Assalamualaikum. Di antara amalan yang paling besar, seseorang itu akan digugurkan dosanya walaupun dosanya sebesar langit dan bumi. Ada satu amalan yang besar, walaupun dosanya sebesar langit dan penuh dengan langit dosa semua, atau dia bawa seisi bumi isinya dosa semua, tapi kalau dia bawa satu amalan ini, Allah tidak pedulikan dosanya, Allah akan ampuni. Apa itu? Apa itu? Lagi tunggu. Ada yang tahu? Lau ataitani bi murabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la atituka bi qurabihal maghfirah. Kalau seandainya kau datang seisi bumi dan seisi langit dosa, kata Allah, tapi kau bawa kepadaku la tusyrik bi syai'an, kau enggak pernah melakukan kesyirikan, la ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan datangi dengan seisi bumi dan langit ini ampunan untukmu. Berarti amalan yang terbesar menyebabkan Allah ampuni kita apa? Tidak melakukan kesyirikan. Jaga akidah kita dan tauhid kita. Yang lain amalan-amalan bisa menggugurkan dosa, tetapi kalau udah tauhid yang dibawa, sebesar apapun dosanya, Allah akan ampuni selama dia tidak berbuat syirik. Maka ketika ada kisah seorang pemuda, atau dalam sebuah riwayat lagi, Nabi Musa berkata, ya Allah, ajari aku sebuah ucapan yang dengan ucapan ini aku berdoa padamu. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Musa kalimat la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau kalimat la ilaha illallah saja, semua umatmu mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa pengen satu doa yang khusus buat dia. Apa kata Allah? Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirihinna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah. Ya Musa, kalau seandainya isi langit yang 7 itu selain aku, dan isi bumi yang 7 lapis ini semuanya diletakkan di satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, tentu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini pun sama. Kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan tapi berat di timbangan, kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada orang, kisah lagi, ketika seseorang gak pernah melakukan amal soleh kebaikan satupun, bahkan dia melakukan dosa, yang dosanya itu 99 catatan dosa, yang satu catatannya sejauh mata memandang. Subhanallah, dosa semua itu. 99 catatan ini diletakkan di satu timbangan. Ketika nanti ditimbang di yaumul qiyamah, al-waznu yawma idin haq, timbang hari itu benar-benar ada. Ditimbang amalannya, ditimbang ternyata dia punya 99 catatan kejelekan. Lalu diingatkan sama dia, apakah kau pernah punya catatan kebaikan? Dia bilang, ya Allah, dia lupa. Yang dia ingat cuma jeleknya. Dia lupa kalau dia pernah melakukan kebaikan. Maka kata Allah, hari ini akan ditegakkan keadilan dan tidak akan ada kezaliman. Lalu apa yang terjadi? Dikeluarkan sama dia satu kertas yang seperti KTP. Tadi berapa dosanya? 99 catatan dosa, yang satu catatannya sejauh mata
memandang. Diletakkan ada satu timbangan, ternyata dia punya satu amalan yang sebesar KTP, catatan kebaikan. Diletakkan di satu timbangan. Ternyata yang sebesar KTP ini di sisi Allah lebih berat daripada 99 catatan dosa dia. Ketika dilihat, ternyata dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini modal kita ketemu Allah. Gak bisa ditukar dengan apapun, dan gak bisa diganti dengan apapun. Dan jangan coreng, jangan kotori, jangan nodai kalimat la ilaha illallah dengan apapun. Karena kalau kita nodai modal yang terbesar ini, semua amal bisa jadi gugur. Kalau kalimat la ilaha illallah kita gugur. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapan yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mengucapin gampang. Gampang gak mengucapin la ilaha illallah? Gampang. Maaf, burung beo juga kalau saya ajarin la ilaha illallah bisa. Tapi la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, tapi diapain? Diyakini, diamalkan, juga dibenarkan. Dan hindari segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah. Maka itu para ulama mengatakan la ilaha illallah punya syarat. Dia ngomong la ilaha illallah, tapi dia gak ngerti apa yang dia omongin, percuma. Dia harus tahu apa yang dia omongin. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia bilang la ilaha illallah, tapi kadang-kadang dia minta rizkinya dilapangkan dengan selain Allah. Bertentangan gak ucapannya sama perbuatannya? Bertentangan. Dia mengucapin la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi dia gak mau beribadah sama Allah, cuma ucapan saja. Bertentangan tidak? Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu punya syarat. Di antara syaratnya, jangan ucapannya bertentangan dengan perbuatan. Kalau ucapan bertentangan dengan perbuatan, mana yang didahulukan, perbuatan atau ucapan? Kalau ucapan sama perbuatan bertentangan, mana yang lebih didahulukan, ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Ada orang ketangkap polisi, kamu maling? Tidak, Pak. Oh, ucapannya bilang enggak, saya nggak maling. Tapi perbuatannya terbukti, CCTV ada, barang bukti ada. Mana yang didahulukan, ucapan atau perbuatan? Dia bilang la ilaha illallah, tapi ucapannya bakarannya terus-terusan buat selain Allah. Dia bilang la ilaha illallah, tapi potong sapi untuk Laut Selatan. Dia bilang la ilaha illallah, tapi dia tetap bikin sesajen untuk selain Allah. Mana yang didahulukan, ucapan atau perbuatan? Nah, orang sekarang kadang-kadang enggak, yang penting saya udah mengucapin la ilaha illallah. Iya, ucapin la ilaha illallah kalau tidak bertentangan dengan perbuatan. Kalau perbuatan yang menunjukkan dia minta kepada selain Allah, dia ibadah kepada selain Allah, dia menyembah kepada selain Allah, walaupun dia ucapin la ilaha illallah berulang-ulang, ucapannya gak bermanfaat. Orang munafikin di zaman Rasulullah mengucapin la ilaha illallah tidak? Ucapin. Di depan siapa dia mengucapin la ilaha illallah? Depan Rasul. La ilaha illallah bermanfaat tidak? Allah bahkan mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling bawah. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita tahu modal kita terbesar tauhid, tidak menyekutukan Allah, kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat ini jaga jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ucapan. Apa nih contoh-contoh perbuatan yang bertentangan dengan ucapan? Ucapin la ilaha illallah tapi perbuatannya bertentangan. Dia bilang la ilaha illallah tapi percaya dengan ramalan dukun. Boleh tidak? Enggak boleh. Zodiak sama.
Atau dia ucapin la ilaha illallah, begitu anaknya sakit langsung ke dukun bawa ayam hitam yang akan dipotong. Boleh tidak? Tidak. Enggak boleh. Oh, saya minta kepada Allah juga, Ustaz. Enggak. Kalau udah mintanya ke dukun, ada ritual-ritual seperti itu bantuan jin. Bukan lagi minta sama Allah. Jangan rusak la ilaha illallah dan tauhid kita. Boleh kita melakukan dosa, mungkin kita malas, mungkin kita lemah, mungkin kita lemah iman, tapi untuk la ilaha illallah jangan pernah lepas. Itu modal kita yang terbesar untuk Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Dari ini juga kita pahami kalau gitu kita harus belajar apa saja yang merusak kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada pelajaran yang menerangkan penyempurna la ilaha illallah atau pembatal la ilaha illallah, itu pelajaran penting. Bukan malah pelajaran kayak begitu dijauhkan, dikucilkan. Jangan, ini pelajaran penting. Pelajaran tentang tauhid itu pelajaran penting. Nabi diutus Allah. Bukan sholat dulu yang diperintahkan. Kapan sholat turun? Ketika Isra Mi'raj. Sudah 10 tahun Rasulullah SAW, hampir 10 tahun Rasulullah SAW di Mekah. Kapan puasa Ramadan turun? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kapan Rasulullah SAW wajib haji? Sudah hampir akhir hayatnya, 20 tahun berdakwah baru wajib haji. Kapan Rasulullah memerintahkan tauhid, beribadah kepada Allah? Dari pertama kali turun ayat, Allah sudah mengatakan tauhid kepada Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini kata ulama, ini ayat memerintahkan sucikan keyakinanmu dari kesyirikan. Dari itu kita kalau belajar, tetap belajar silakan. Tidak perlu minta sama panitia, harus ada kajian tauhid. Betul tidak Ibu? Di sini ada kajian tauhid tidak? Hah? Harus ada. Lebihnya kajian-kajian keluarga silakan, kajian tentang fadhail keutamaan silakan, kajian baca tajwid silakan, kajian tafsir silakan. Kajian tauhid jangan pernah lupa. Kalau kajian tauhid gak dibawa, bisa jadi semua amal kita sia-sia. Ini yang keberapa? Menggugur dosa yang keberapa? Hah? Yang kelima. Saya punya 40 penggugur dosa, baru 5. Kita tambah lagi yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7. Berarti yang ke-7 sekarang. Hah? Yang ke-8. Tambah lagi. Makan, baca alhamdulillah. Pakai baju, baca alhamdulillah. Apalagi tadi? Salaman. Mengucapkan salam. Belajar ilmu agama. Apa lagi? Mendahului salam. Pejabat tangan sudah tadi. Tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan. Hajat majelis taklim termasuk diantaranya tadi kita bilang barusan adalah mentauhidkan Allah. Hitungan saya 7. Yang sekarang berikutnya, banyak bersalawat kepada Nabi. Orang yang banyak salawat kepada Nabi akan banyak digugurkan dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyara salawat." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali salawat. Wa haqqa anhu asyara khati'at, akan gugur darinya 10 kesalahan. Wa rafa'a lahu asyara darajat, Allah akan angkat bagi dia 10 derajat. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah.
Apa itu? Banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang, innallaha wal malaikata, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Kata para ulama, berdasarkan ayat ini, bersalawat kepada Nabi itu wajib. Dan orang yang satu kali bersalawat kepada Nabi, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Allah akan gugurkan 10 dosanya. Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu salawat? Salawat itu asal dari kalimat sholat. Sholat itu bisa diartikan mendoakan kebaikan untuk Nabi. Kalau dari kita mengucapkan salawat berarti kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada Nabi kedudukan yang banyak, yang baik. Tapi kalau salawat itu dari Allah, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad SAW di sisi para malaikat. Maka orang yang bersalawat kepada Nabi, Allah akan bersalawat untuk dia. Maka Allah akan memuji-mujinya pun di sisi malaikat. Bagaimana lafaz salawat yang terbaik? Lafaz salawat yang terbaik adalah Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini salawat yang terbaik yang gak ada lebih baik daripada ini. Gak ada. Yang lain salawat-salawat yang panjang Ustaz, sepanjang-panjangnya salawat tetap gak ada yang lebih baik daripada ini. Gak, dalam hadis ini gak dipakai. Ini hadis sebenarnya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa nusalli? Ya Rasulullah, nahnu na'rif kaifa nusallim 'alaik wa kaifa nusalli 'alaik. Ya Rasulullah, kami ini tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Ya Rasulullah, bagaimana ajari kami untuk mengucapkan salawat kepadamu. Sehingga Rasulullah mengajarkan ini, salawat Ibrahimiyah. Ini hadis yang sahih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini salawat yang paling afdol, karena dia salawat yang langsung diajari oleh Rasulullah SAW. Boleh juga kita mengucapkan salawat cuma bilang Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Boleh juga kita mengucapkan yang panjang seperti tadi. Yang jelas salawat itu menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salawat kepada kita, Allah menggugurkan dosa kita, Allah mengangkat derajat kita. Salawat itu boleh sebanyak-banyaknya, apalagi di hari Jumat lebih afdol, lebih banyak salawat. Orang yang banyak salawat di hari Jumat, dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Tetapi kalau salawatnya itu seperti yang diajarkan Rasulullah. Karena tadi kita bilang makna salawat apa? Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kebaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu makna salawat. Kalau salawatnya dari Allah, artinya Allah memuji-muji baginda Nabi Muhammad di kalangan para malaikat dan penduduk langit. Itu makna salawat. Lah kalau ada orang yang memaknai salawat bertentangan dengan makna ini dan keluar dari makna salawat sebenarnya, itu tidak tepat. Bagaimana contohnya? Contohnya dia bersalawat padahal di dalamnya dia minta kepada Nabi. Bagaimana minta kepada Nabi? Minta supaya disembuhkan. Boleh tidak kita sembuh kepada Nabi? Tidak boleh. Ya, minta supaya dilapangkan dari urusan. Mintanya kepada Nabi atau kepada Allah? Kalau minta kepada Nabi benar apa salah? Maka itu sebagian orang mengkritisi,
atau memberikan koreksi kepada salawat yang mengatakan Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadun ladzi tanhalu biha tuqat wa tanfariju biha qurab. Ini katanya, ya Allah, aku bersalawat kepada nabimu yang dengan dia akan terputus dan terbuka semua ikatan, akan lapang semua kesulitan, akan hilang semua kesusahan. Nah, ini seolah-olah menjadikan yang menghilangkan kesulitan dan kesusahan adalah Nabi. Ini kalimat ini kurang tepat. Yang melepaskan kita dari kesulitan Allah atau Nabi? Allah. Maka sebenarnya itu bukan salawat. Salawat itu adalah kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu salawat. Jadi bukannya kita tidak mau salawatan, tapi kita lihat apa nih lafadznya. Bilangnya salawatan, ternyata dalamnya bukan salawat, minta sama Nabi. Itu kurang tepat. Kalau salawatan itu sama seperti ketika kita tahiyat akhir dalam sholat. Itu tahiyat kita, itu salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Wa hatta anhu asyara khati'ah, Allah akan gugurkan dari dia 10 dosa. Wa raf'a lahu asyara darajat, Allah akan angkat bagi dia 10 derajat kebaikan. Ini yang berikutnya, yang ke-8. Penggugur dosa kita cukupkan sampai 8. Sudah 1 jam lebih kita. 1 jam lewat 5, 1 jam lebih, hampir 1 jam 10 menit. Ya, mungkin kita bikin pertanyaan ya. Atau kita lanjut lagi salawat, atau lanjut lagi materinya. Hah? Lanjut. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Kata Rasulullah SAW, di antara penggugur dosa adalah berwudu dan sholat 2 rakaat. Berwudu dan sholat 2 rakaat. Karena berwudu itu menggugurkan dosa. Ya, menggugurkan dosa bagaimana? Dalam sebuah riwayat, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma yusalli rak'atain lam yukallim bima nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Dalam sebuah riwayat yang lain, akan gugur dosa-dosanya bersama tetesan air wudu yang keluar dari kuku-kukunya. Jadi orang yang banyak wudu sebab banyak gugurnya dosa. Kalau dia wudu plus dia sholat 2 rakaat lebih afdol lagi. Namanya sholat apa? Wudu. Ya, maka suatu hari Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj didekatkan ke surga. Ketika Rasul di surga, dia dengar terompah sandalnya Bilal udah berjalan di surga. Orangnya masih hidup di dunia. Maka Rasulullah SAW penasaran. Begitu selesai Isra Mi'raj, Rasulullah datang ke Bilal. Rasulullah katakan, ya Bilal, aku dengar suara terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan keutamaan ini? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kemudian aku sholat 2 rakaat. Jadi berwudu itu nggak mesti juga kalau lagi mau sholat, kapan aja wudu boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yuhafidhuha illal mu'min. Tidaklah orang yang selalu menjaga wudu kecuali pasti orang beriman. Artinya dengan menjaga wudu dia akan menjaga keimanannya.
Menjaga wudu, banyak berwudu, sholat 2 rakaat setelah wudu termasuk penggugur dosa. Ya. Kemudian di antara penggugur dosa ini juga kita lewatkan tadi adalah istighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Berapa kali Ustaz? Berapa kali boleh? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ana astagfirullah fil yawm akthar min 100 marrah." Kata Rasulullah SAW, aku beristighfar kepada Allah di dalam satu hari lebih daripada 100 kali. Rasulullah istighfar itu lebih dari 100 kali kepada Allah. Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, faqultu astaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Allah. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan bentangkan bagi kalian harta. Allah berikan kalian keturunan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Maka itu kata para ulama menyebutkan keutamaan istighfar, di antaranya bagi mereka yang beristighfar Allah akan mudahkan kehidupannya, Allah akan berikan dia keturunan, Allah akan lapangkan dari kesulitan. Dan keutamaan yang paling besar adalah Allah akan ampuni dosa. Ampuni istighfar. Istighfar itu mengucapkan astagfirullah, Allahumma gfirli, itu istighfar. Berbeda dengan mengatakan ya Allah, Allahumma afini, ya Allah maafkan aku. Apa perbedaannya? Kata para ulama menyebutkan istighfar itu bukan hanya sekedar minta diampuni dosa, tetapi istighfar itu asal kalimatnya adalah ghafar. Ghafar itu penutup, ghifar. Jadi kalau orang pakai pakaian perang, pakai helm perang, itu namanya ghifar, mikfar. Nah, orang yang istighfar itu dia telah membentengi diri. Dari apa? Dia membentengi dirinya dari sebab-sebab datangnya bala disebabkan dosa. Kita punya dosa. Dosa kadang-kadang menyebabkan bala untuk kita, menyebabkan musibah untuk kita. Agar dosa itu tidak menjadi musibah bagi kita, istighfar. Jadi istighfar itu bukan hanya minta ampun, tapi istighfar itu artinya ya Allah ampuni aku, ya Allah lindungi aku dari sebab-sebab dosa. Ini keutamaan kalau kita mengucapkan istighfar. Dan sayyidul istighfar juga diajar oleh Rasulullah SAW. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma firli atau astagfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah SAW dalam satu hari lebih daripada 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya juga orang yang akan diampuni dosanya dan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW adalah orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, juga haji, juga umrah. Rasulullah SAW mengatakan salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza stunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menggugurkan dosa selama menjauhkan dosa-dosa besar.
Jadi sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di antara sholat itu kalau kita bikin dosa, sholatnya akan gugur dosa. Ya ada hadis. Tapi hadis ini nggak bisa kita bacakan kepada bujang, anak-anak muda nggak bisa. Kalau orang tua nggak apa-apa insya Allah. Gimana hadisnya Ustaz? Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, halaktu, hancur ya Rasulullah. Kenapa engkau, kata Rasulullah? Aku telah meraba dan mencium wanita ya Rasulullah. Tapi dia nggak sampai hubungan ini, meraba dan mencium. Ya Rasulullah, apa kabar buatku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hal sholaita? Apakah kamu sudah sholat hari ini? Sudah ya Rasulullah. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya subhanallah. Sholat bisa mengampuni dosa. Lah kita bilang kenapa Ustaz nggak boleh ke anak muda? Karena anak muda kalau dibacain hadis ini ntar dia buat dosa terus kan? Lah tapi kenapa hadis ini kok bisa keluar Ustaz? Iya, hadis ini betul-betul menunjukkan bahwasannya dosa sebesar itu bisa gugur dengan sholat. Walaupun sebagian menjelaskan maksudnya orang ini dikatakan dia akan gugur dosanya karena Rasulullah tahu dia datang dengan penyesalan yang dalam, dengan wajah yang betul-betul menyesal, dengan hati yang betul-betul menyesal, sehingga Rasul menganggap penyesalan dia sudah sebagai penggugur dosa. Tapi kalau orang sengaja, gampang lah nanti sholat lagi, dosa lagi, sholat lagi, nggak bisa pakai hadis ini. Kenapa? Hadis ini diutamakan bagi mereka yang menyesal dalam perbuatan. Jadi sholat 5 waktu menggugurkan dosa, Jumat ke Jumat menggugurkan dosa, Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa. Bagi mereka yang menjauhi dosa besar, ini sebentar lagi kita masuk Ramadan, sebulan lagi. Ya kalau Allah membalik mereka Ramadan, ya Allah masukkan kami ke dalam bulan Ramadan. Di antaranya juga penggugur dosa bagi mereka yang mampu adalah umrah. Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa ila al-jannah. Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari umrah ke umrah berikutnya itu akan menggugurkan dosa, dan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah yang baik, tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Ini keutamaan bagi mereka yang mengerjakan umrah. Berikutnya yang keberapa sekarang? Sedekah. Sedekah itu menggugurkan dosa. Allah tidak pernah mengatakan sedekah yang banyak, tapi sedekahlah sesuai kemampuan. Fa inna sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'un nar kama tudfi'ul ma'un nar. Kata Rasulullah SAW, sedekah itu akan meredam dosa dan memadamkan dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Ya, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau kita bisa bersedekah, sedekah semampu. Allah tidak memerintahkan kita sedekah dengan angka nominal yang banyak, tapi Allah mengembalikan kepada keikhlasan dan kejujuran kita. Kalau dia sedekahnya banyak, tapi dengan sedekahnya dia nyakitin orang, dia ungkit-ungkit sedekahnya, dia hina orang lain karena dia banyak sedekah, yang orang yang terima sedekah dia hinakan, ini bisa jadi sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Tapi bisa jadi sedekahnya sedikit, nggak banyak, tapi dia ikhlas, murni karena Allah, karena dia mampunya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya. Rasulullah mengatakan, fa inna sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan menghilangkan dan memadamkan dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Allah alam, mungkin sampai sini pembahasan kita sudah hampir jam 12. Ya, 20 menit lagi atau sekitar 15 menit lagi sholat zuhur insyaallah. Betul? Zuhur sekarang 12 lewat sedikit. Ada pertanyaan sama Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana menyikapi akhir-akhir ini
banyak berkeliaran kata-kata yang saya dengar jika kita melihat seseorang memiliki harta yang berlebih, misal gitu Ustaz. Terus selalu berkata ya udah sholawatin aja gitu. Itu gimana Ustaz? Maksudnya saya pernah mendengar jawaban ini sebelumnya, cuman ingin lebih punya jawaban yang Iya. Pertanyaannya, kalau kita lihat orang punya harta lebih, salawatin aja. Biar apa maksudnya? biar ketularan ya. Biar ketularan. Sebenarnya, kalau kita baca buku para ulama, kalau mereka melihat orang kaya, mereka nggak takut. Coba lihat kisah tentang keluarnya siapa? Qarun.